Ya, mari sekarang kita melanjutkan pelajaran kita, eksposisi surat 1 Petrus. Sekarang sampai pada bagian yang ke-11, dan kita akan bahas pasal 2 ayat 9 sampai 10 dari 1 Petrus. Pasal 2 ayat 9 sampai 10, dan kita mulai dari ayat yang ke-9. Mari kita bersama-sama baca ayat 9. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah. Ingat, di dalam hermeneutics, ilmu penafsiran Alkitab, jikalau setiap ayat dimulai dengan karena itu, atau karena, atau tetapi, atau dan, maka itu berarti mempunyai kaitan dengan bagian sebelumnya, ya. Jadi karena itu, atau dan, atau lalu, atau kemudian, nah ini berarti harus ada hubungan dengan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Tidak bisa sesuatu betul-betul mulai dengan kata tetapi atau karena itu dan sebagainya. Saya tidak bisa jalan-jalan ketemu Pak Lomi di pasar lalu tetapi kamu, tidak bisa, ya. Harus ada sesuatu pembicaraan dulu, baru ada tetapi kamu, atau selanjutnya dan lalu kemudian. Nah, kalau begitu maka ayat 9 ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, ini pasti ada kaitan dengan bagian sebelumnya. Dan bagiannya sebelumnya kita sudah bahas pada minggu kemarin. Itu bicara tentang batu penjuru, di mana Yesus Kristus batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi lalu orang-orang yang tidak percaya atau tidak taat itu, mereka adalah orang-orang yang sudah atau telah ditentukan sejak semula untuk tidak taat. Lalu tetapi, jadi ini mengkontraskan antara orang-orang yang tidak percaya dengan orang percaya sekarang. Jikalau orang tidak percaya itu, mereka sudah ditentukan untuk itu, dan mereka itu seperti akan jatuh karena Kristus. Karena Kristus, batu penjuru itu menjadi batu sandungan, sehingga yang tidak percaya akan jatuh. Lalu yang percaya, nah yang percaya ini bukan saja tidak jatuh, tetapi kamu ini adalah yang percaya, ya, orang-orang yang percaya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Jadi di sini tetapi kamulah itu mengkontraskan orang-orang dalam ayat 7 dan ayat 8 dengan orang-orang percaya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi orang percaya digambarkan dengan beberapa gambaran. Pertama disebut bangsa yang terpilih, kedua imamat yang rajani, bangsa yang kudus, lalu umat kepunyaan Allah sendiri. Sekarang kita lihat yang poin A-nya. Kamulah bangsa yang terpilih. Nah, bahwa seseorang percaya kepada Kristus membuktikan bahwa dia adalah orang pilihan. Nah, ini lihat kontrasnya, ya. Jikalau orang tidak percaya, seperti saya sudah jelaskan minggu lalu, kalau orangnya tidak percaya atau tidak taat, sesungguhnya mereka telah ditentukan sejak semula untuk itu. Tapi sebaliknya, kamu yang percaya, kamu ini adalah orang bangsa yang terpilih, orang yang terpilih, dan itu sudah pasti juga adalah pemilihannya sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Jadi orang percaya kepada Kristus membuktikan bahwa dia orang pilihan. Jadi seringkali salah satu keberatan dari orang-orang terhadap doktrin predestinasi, atau juga sekian orang yang bertanya kepada saya, mereka selalu punya pertanyaan begini: kalau Tuhan sudah menetapkan atau menentukan siapa-siapa yang selamat, ya, lalu
bagaimana saya bisa tahu bahwa saya itu orang yang ditentukan atau dipilih atau tidak? Jangan sampai saya sudah capek-capek ikut Tuhan, tahu-tahu saya bukan orang pilihan. Nah, ini gampang saja bahwa di sini disebut sebagai orang pilihan. Tapi orang pilihan ini adalah orang yang percaya. Sehingga kalau orang bisa percaya, dia bisa tahu bahwa dia sebenarnya adalah orang pilihan. Kalau dia belum percaya, kita belum tahu dia orang pilihan atau bukan. Tapi kalau dia sampai sudah percaya, kita tahu dia orang pilihan. Karena kalau dia orang pilihan, Tuhan pasti akan mengaruniakan iman kepada dia, sehingga dia betul-betul jadi orang percaya. Tapi kalau dia bukan orang pilihan, Tuhan tidak mengaruniakan iman kepada dia, sehingga dia tidak menjadi orang percaya. Karena itu tidak bisa ada orang percaya lalu dia bilang, saya sudah percaya, tapi jangan sampai saya bukan pilihan, bagaimana? Tidak bisa. Karena kalau dia sudah sampai pada iman yang sungguh-sungguh, dia betul-betul bisa seperti itu membuktikan bahwa dia memang adalah orang pilihan. Kalau dia bukan orang pilihan, mustahil dia bisa sungguh-sungguh percaya. Ya, jadi bahwa seseorang percaya kepada Kristus membuktikan dia adalah orang pilihan. Pulpit Commentary mengatakan, batu penjuru itu pilihan dan berharga. Batu hidup dibangun di atasnya juga pilihan. Jadi batu penjuru itu kan Kristus. Batu penjuru itu pilihan dan berharga. Kristus itu pilihan dan berharga. Batu hidup itu kita. Yang dibangun di atasnya, dibangun di atas batu penjuru, di atas Kristus itu juga pilihan. Ya, jadi kita orang pilihan. Barclay, hak membawa dengannya tanggung jawab. Orang Kristen dipilih supaya ia bisa menjadi anak yang taat dari Allah. Dia dipilih bukan untuk melakukan seperti yang diinginkannya, tapi melakukan seperti yang diingini oleh Allah. Ya. Jadi kita ada hak, ada tanggung jawab. Haknya sebagai orang-orang pilihan, kita dipanggil atau dipilih untuk taat kepada Kristus. Itu maksudnya bangsa yang terpilih. Selanjutnya, orang percaya juga disebut sebagai imamat yang rajani. Barclay mengatakan ini berarti bahwa setiap orang Kristen mempunyai hak masuk kepada Allah. Ingat, pada zaman Perjanjian Lama tidak semua orang atau bahkan semua orang tidak punya akses masuk kepada Allah tanpa melalui imam. Orang tidak bisa datang sendiri pada Allah tanpa imam, tidak bisa di dalam zaman Perjanjian Lama. Itulah sebabnya maka orang butuh imam. Imam itu sebagai perantara. Jikalau Allah ada di sini, Allah hanya mau ditemui oleh umatnya melalui seorang perantara, yaitu imam. Karena itu umat yang ada di sini tidak bisa potong kompas langsung kepada Allah, tidak bisa satu jalur, harus lewat imam. Tanpa imam orang tidak bisa datang kepada Allah. Ya, tanpa imam orang tidak bisa datang pada Allah. Itulah sebabnya nanti penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu imam besar kita. Begitu. Karena melalui Yesuslah kita datang kepada Allah. Imam-imam dalam Perjanjian Lama di mana orang bisa datang kepada Allah itu sebenarnya adalah gambaran saja. Itu sebenarnya adalah suatu tipe dari Kristus. Sehingga Kristus lalu menjadi imam besar menurut penulis surat Ibrani. Begitu kan? Ya. Nah, lalu kalau memang Kristus adalah imam besar, maka orang Yahudi protes. Imam besar itu harus dari suku Lewi. Sedangkan Yesus dari suku Yehuda. Yesus itu dari suku Yehuda, turunannya raja-raja. Jadi kalau Yesus jadi raja itu masuk akal. Tapi kalau imam itu harus dari turunan Lewi, dari Harun, garis Harun ke Lewi, dan terus ini adalah suku yang dikhususkan untuk imam. Nah, kalau memang ini suku yang dikhususkan untuk imam, bagaimana Yesus yang suku Yehuda bisa jadi imam besar? Nah, maka penulis surat Ibrani mulai omong. Penulis surat Ibrani bilang begini, Yesus itu memang
Dilihat dari suku Yehuda, dia suku Yehuda, maka dia memang tidak bisa menjadi imam. Tetapi ingat bahwa menurut penulis surat Ibrani ini, Yesus jadi imam, dia tidak mengikuti peraturan Harun. Kalau dia ikut peraturan Harun, maka dia tidak cocok, tidak layak masuk karena dia bukan suku Lewi. Tapi Yesus ini menjadi imam berdasarkan peraturan Melkisedek. Siapa Melkisedek itu? Nah, Melkisedek itu tidak jelas orangnya. Kenapa? Dia tidak berbapak. Maksudnya bukan dia lahir dari lubang batu atau lubang kayu, tidak. Tapi bapaknya siapa itu tidak diketahui. Dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, tidak berakhir. Dia jadi imam sampai selama-lamanya. Maksudnya begini, bahwa siapa bapaknya Melkisedek tidak ada yang tahu. Siapa ibunya tidak ada yang tahu. Silsilahnya dari turunan siapa tidak ada yang tahu. Apakah dia orang Lewi? Tidak. Bayangkan, orang Lewi itu kan baru ada kemudian. Tapi dia sudah jadi imam. Apa bukti dia jadi imam? Karena Abraham bapakmu itu memberikan persembahan persepuluhan kepada dia. Siapa angkat dia jadi imam? Tidak ada yang tahu. Kapan dia berhenti jadi imam? Tidak ada yang tahu juga. Berarti Melkisedek ini adalah manusia tidak jelas. Ya kan? Tapi manusia yang tidak jelas ini, dia bisa jadi imam, dan Abraham bapakmu memberikan persembahan persepuluhan kepada dia. Nah, kalau dia manusia tidak jelas saja begini bisa jadi imam, Yesus ini menjadi imam dari jalur Melkisedek berdasarkan peraturan Melkisedek. Karena itu biarpun Yesus suku Yehuda tidak ada soal, karena dia keimamannya dari peraturan Melkisedek. Kalau dia pakai peraturan Harun, memang Yesus tidak memenuhi syarat. Tapi ini pakai peraturan Melkisedek. Itulah sebabnya mengapa di dalam surat Ibrani pasal 7 muncul pembahasan tentang Melkisedek. Begitu. Nah, karena itu maka Yesus sekarang menjadi imam besar kita. Maka kita dapat datang kepada Allah melalui Yesus imam besar kita. Nah, tapi di sini dibilang kamulah imamat yang rajani. Apa artinya? Apa itu berarti bahwa orang Kristen juga jadi imam? Tidak. Itu punya pengertian yang berbeda kalau kita bilang Yesus adalah imam besar atau ada imam-imam di dunia ini. Pengertiannya adalah bahwa, ya, seperti kata Barclay, orang Kristen mempunyai hak masuk kepada Allah. Itulah sebab kita disebut sebagai imamat yang rajani. Artinya kita punya hak masuk kepada Allah. Tentu ini tidak bisa terlepas dari Kristus sebagai imam besar. Karena kita orang percaya, sudah jelas kita percaya pada Kristus. Sudah jelas kita percaya pada Kristus, maka kita punya hak masuk ke dalam ini, ya. Jadi sekarang sebenarnya kita semua punya hak, semua yang percaya punya hak itu. Karena itu tidak perlu perwakilan sekarang. Ya, tidak perlu perwakilan sekarang. Kalau mau ada minta ampun dosa sendirilah kepada Tuhan. Tidak usah lewat imam, tidak usah lewat pastor, tidak usah lewat pendeta. Langsung sajalah. Ya. Mau minta apa kepada Tuhan? Minta langsung saja kepada Tuhan. Kalau meminta dukungan doa dari pendeta boleh. Tapi menyandarkan itu kepada pendeta itu salah. Sekarang tidak ada manusia khusus yang menjadi perantara. Tapi banyak kita merasa bahwa kalau orang tim doa atau persekutuan doa yang berdoa lebih sakti. Karena itu kalau ada sesuatu yang ini mereka cari tim doa. Karena ini adalah orang yang punya akses langsung kepada Allah. Sedangkan kita tidak. Maka harus lewat tim doa, nanti baru tim doa yang sampaikan kepada Tuhan. Pasti Tuhan terima. Itu jelas sesuatu yang salah. Kita semua punya akses datang kepada Allah karena Kristus. Itulah sebabnya kita disebut sebagai imamat yang rajani. Imamat. Nah, dalam arti, lalu persoalannya apa artinya rajani? Kalau imamat artinya kita punya hak masuk. Apa artinya rajani? Pertama, dalam arti rohani orang Kristen memang adalah raja. Ya, ini arti rohani. Wahyu pasal 3
ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ini barang siapa menang ini orang-orang yang setia, ia akan kududukan. Orang yang menang ini akan Kristus dudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi Allah adalah Raja. Karena Allah adalah Raja, Kristus menang dan duduk di tahta Allah. Artinya Kristus juga Raja. Tapi barang siapa menang, Kristus akan mendudukan dia di atas tahtanya. Berarti di atas tahta Raja. Maka orang Kristen dalam arti tertentu adalah Raja, dalam arti rohani. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau orang Kristen disebut sebagai raja, ya, memang ada Alkitab bilang begitu, ya. Tapi kalau orang Kristen disebut sebagai anak raja, tidak ada. Kalau dibilang kita ini anak-anak kerajaan, ada. Tapi maksudnya anak-anak kerajaan artinya apa? Anak-anak revival artinya anggota dari revival. Anak-anak kerajaan adalah anggota dari kerajaan itu, warga kerajaan itu. Tapi status sebagai anak raja itu tidak. Status sebagai raja ya bisa. Karena itu kalau menyanyi aku anak raja, engkau anak raja, itu tidak pas, tidak cocok itu lagu di sekolah minggu. Ya. Alkitab mengajarkan kita dengan Tuhan punya relasi. Kalau dia bapa, saya anak. Kalau dia tuan, saya hambanya atau budaknya. Kalau dia raja, saya warganya. Ya, tapi bukan saya anaknya raja. Tidak. Ya. Kalau dia guru, saya muridnya. Ya. Dia Tuhan, saya pesuruhnya, budaknya. Kalau dia raja, saya warganya, bukan saya anaknya. Nah, itu relasi-relasi begitu. Kalau dia raja, saya anak dari kerajaan itu, artinya saya warga kerajaan Allah. Karena itu kalau di sekolah minggu jangan pakai itu lagu ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kalau mau pakai raja bisa, karena memang ada ayat bilang begitu. Lalu ubah saja lagunya. Aku apa raja ya? Ya. Aku itu raja, kamu itu raja. Aha. Itu masih lebih pas, masih lebih nyambung ketimbang aku anak raja. Ya. Jadi disebut imamat yang rajani, arti rajani itu bisa berarti rohani begitu. Atau kedua, orang Kristen bisa disebut sebagai imamat yang rajani karena orang Kristen melayani raja di atas segala raja. Ya. Istilah raja di atas segala raja ini sebenarnya adalah istilah kafir yang dipakai oleh raja-raja Persia sebagai raja segala raja, ya kan? Nah, tapi istilah itu diadopsi oleh orang Kristen lalu dikenakan kepada Kristus. Karena raja segala raja, orang Kristen pikir ini dipakai oleh raja Persia. Orang Kristen pikir, ini raja Persia dia pakai gelar raja segala raja, padahal tidak cocok. Maka orang Kristen bilang tidak, raja segala raja itu adalah Yesus Kristus. Maka orang Kristen mengambil istilah yang dipakai untuk raja kafir ini diberikan kepada Kristus. Ya kan? Itu berarti adalah sesuatu yang berdasar menggunakan satu sebutan atau istilah kafir, dikenakan atau dibuang isinya,
lalu diisinya diganti dengan isi Kristiani untuk memberikannya kepada atau menggunakan dalam istilah Kristiani. Itulah sebabnya ada orang persoalkan dulu. Yang betul adalah Happy Easter atau Happy Passover. Lalu mereka bilang, oh yang betul adalah Happy Passover. Mengapa Passover? Selamat Paskah. Karena Happy Easter itu tidak ada dalam Alkitab. Lalu mereka mulai telusuri. Easter itu berasal dari dewa Ishtar dan lain sebagainya, segala macam. Kesimpulannya Easter itu adalah berhala. Ya, karena itu orang Kristen tidak boleh pakai Happy Easter, tapi harusnya Happy Passover. Saya bilang salah. Happy Passover ini, Passover itu melalui atau melewati. Itu menunjuk pada Paskah Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama Paskahnya, waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, disuruh bikin tanda darah. Taruh di atas ambang rumah. Nanti malaikat maut akan datang. Kalau tidak ada tanda darah, dihabisi anak di dalam rumah itu. Tapi kalau ada darah, ada tanda darah di ambang, maka malaikat maut itu melewati. Passover, melewati. Maka dari situlah istilah Paskah, Passover. Dan itu dipakai Paskah Perjanjian Lama. Karena itu maka di dalam Perjanjian Baru pun, setiap kali Alkitab bicara tentang Paskah, Alkitab bicara soal Paskah Perjanjian Lama. Alkitab tidak membicarakan Paskah Perjanjian Baru, tapi Paskah Perjanjian Lama. Sama dengan Pentakosta. Coba ya, Kisah pasal 2. Hari Pentakosta itu apa? Nah itu kan. Hari Pentakosta kita bilang hari pencurahan Roh Kudus. Sekarang saya tanya, sebelum Roh Kudus hari Pentakosta sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Dalam Kisah 2 pasal ayat 1 dia bilang, pada hari Pentakosta murid-murid berkumpul di satu tempat. Pada hari itu Roh Kudus turun. Berarti Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Berarti hari Pentakostanya sudah ada sebelum Roh Kudus turun. Nah, itu berarti bahwa Pentakostanya sudah ada sebelumnya. Pentakosta mana? Pentakosta Perjanjian Lama. Hari Pentakosta Perjanjian Lama ini itu tidak memperingati turunnya Roh Kudus, tidak. Itu hari raya panen. Itu hari raya panen dan hari raya peringatan mereka mendapatkan 10 hukum. Itu Pentakosta Perjanjian Lama. Nah, untuk memperingati itu maka tiap tahun kalau Pentakosta, ya itu biasa hitungnya adalah 40 hari ya. Setelah 50 hari setelah hari raya Paskah, ya. Nah, maka setiap kali itu habis Paskah 50 hari kemudian mereka berkumpul. Nah, pada saat mereka berkumpul untuk memperingati Paskah Perjanjian Lama, yaitu hari diberikannya 10 hukum sekaligus dengan hari raya panen, pada saat itu tahu-tahu Roh Kudus turun. Jadi Roh Kudusnya turun pada hari Pentakosta. Nah, gara-gara Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, maka orang Kristen lalu mengambil alih Pentakostanya. Istilah Pentakostanya diambil lalu dibuang isinya, yaitu isi Perjanjian Lama, lalu diberikan isi Perjanjian Baru, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, itu sama dengan Paskah juga. Karena itu memang betul Alkitab tidak pernah bicara Paskah itu kematian Kristus, kebangkitan Kristus, tidak. Itu bicara Paskah Perjanjian Lama yang menunjuk pada peristiwa di Mesir. Tapi gara-gara Yesus juga mati hari Paskah, ya maka Paulus bilang, anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Maka orang Kristen mengambil alih istilah Paskah ini, buang isi dari Perjanjian Lama, ganti isi Perjanjian Baru, lalu berkaitan dengan Kristus. Nah, demikian juga ini, makanya tidak ada istilah di sini Happy Easter ini. Seandainya ini pun memang kafir, ya istilah Easter ini kafir, ya terserah dia kafir. Yang penting kita pakai istilahnya, buang isinya, kita ganti dengan isi Kristen.
Dunia zaman dulu tuh kafir semua. Kalau kita tidak mau pakai istilahnya sama sekali, susah kita. Coba. Januari itu nama dewanya orang Romawi. Februari juga nama dewa orang Romawi, gitu. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember itu nama dewa semua. Makanya si Gaius Octavianus itu orang Roma. Si Gaius Octavianus ini karena dia kaisar Romawi, karena dia memerintah dengan baik, lalu mereka pikir dia ini pasti turunan dewa. Lalu mereka mulai deteksi, siapa ini si Gaius ini? Dia turunan dewa. Dewa siapa? Dewa Agustus. Nah, karena dia dewa Agustus, maka mereka lalu memberi gelar untuk si Gaius ini, Kaisar Agustus. Ah, begitu. Tapi itu kafir. Nah, sekarang kalau mereka mau konsisten, tidak boleh Happy Easter karena itu istilahnya berasal dari kafir. Lalu tak usah pakai nama bulan. Kafir semua ini. Lu ganti sendiri. Bulan apa coba? Ya kan? Nah, itu fanatik bodoh itu ya. Fanatik bodoh. Natal itu bisa berasal dari perayaan kafir. Tapi kita mengadopsi istilah Natal maupun juga praktek Natal itu, kita buang isinya, ganti dengan isi Kristen. Natal atau 25 Desember itu mereka merayakan hari lahirnya dewa matahari. Kita adopsi tanggalnya, tapi isinya dibuang. Lalu kita bikin bukan lagi hari raya kelahiran dewa matahari, dewa Mitra, tapi kelahiran dari Yesus Kristus. Nah, jadi itu raja sama juga. Raja segala raja ini istilah kafir untuk raja-raja kafir, tapi dia ambil alih oleh orang Kristen. Nah, lalu dibuang isinya, diganti isi Kristen. Raja segala raja itu bukan lagi raja Persia, tapi itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia raja segala raja. Nah, kita ini sedang melayani raja segala raja, karena itu kita ini disebut rajani. Ada pendeta yang kasih namanya, dia dari Islam, ya. Lalu setelah bertobat namanya dikasih nama Steph Rajani. Pak Pendeta Steph Rajani sudah meninggal, ya. Pendeta dari gereja Masa Depan Cerah. Jadi kita ini imamat yang rajani, artinya kita ini adalah orang-orang yang bisa punya akses langsung kepada Allah yang melayani raja segala raja. Oke. Lalu selain imamat rajani, kita juga disebut sebagai bangsa yang kudus. Perlu diingat, arti utama dari kata kudus itu adalah berbeda dengan atau dari. Jadi kudus itu tidak hanya berarti suci. Suci salah satu dari arti kudus. Tapi kudus bisa berarti berbeda dari atau dikhususkan untuk. Itu artinya kudus. Di sini ada sekian spidol. Tapi begitu saya mengambil satu spidol ini dan memisahkan dari teman-temannya ke sini, maka ini menjadi spidol yang kudus. Karena spidol ini dipisahkan dari teman-temannya, lalu dikhususkan untuk mengajar, maka ini spidol yang kudus. Begitu. Ada banyak acara makan-makan, perjamuan-perjamuan, kan? Tapi ada satu perjamuan yang dipisahkan dan dikhususkan, maka perjamuannya disebut perjamuan kudus. Ada banyak kitab di dunia ini ya. Nah, tapi kitab suci atau kitab kudus itu dipisahkan. Nah, karena itu orang Kristen disebut orang kudus, artinya kita dulu ini dengan dunia kita ini hidup bersama-sama dengan orang duniawi. Tapi lalu kita dipilih oleh Tuhan, dipisahkan untuk melayani Tuhan, maka kita adalah orang kudus. Sekalipun mungkin kita ini hidup masih berdosa, kita masih jatuh bangun di dalam dosa, tapi karena kita dipilih oleh Tuhan, dikhususkan melayani Tuhan, maka kita adalah orang kudus. Jadi jangan pikir orang kudus artinya dosanya sudah hilang semua. Tidak. Kalau dosanya hilang semua, maka di dunia ini tidak ada satu orang kudus pun, ya kan? Sampai di surga baru dosa hilang semua.
Tapi Alkitab bicara ada orang kudus, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Barclay bilang, orang Kristen telah dipilih supaya dia bisa berbeda dari orang-orang lain. Perbedaan itu terletak dalam fakta bahwa ia didedikasikan kepada kehendak Allah dan pada pelayanan Allah. Jadi, ini seperti saya bilang ini kan, ini banyak orang ada di sini. Ini orang masih orang berdosa. Tuhan pilih dia, asingkan dia. Lalu hidupnya didedikasikan untuk Allah. Itu orang percaya, itu orang Kristen. Jadi siapakah orang Kristen? Orang Kristen itu artinya orang kudus. Apa artinya orang kudus? Orang itu dipisahkan oleh Tuhan atau dikhususkan oleh Tuhan untuk mendedikasikan hidupnya untuk Allah. Kalau saudara dalam hidup ini tidak mendedikasikan hidup saudara untuk melayani Tuhan, maka saudara bukan orang kudus dan juga bukan orang Kristen. Ya. Renungkan, apakah hidup saudara didedikasikan pada kehendak Allah dan pelayanan Allah? Ada orang yang mendedikasikan hidupnya untuk cari uang. Maka selama hidup yang dia pikir cuma cari uang saja. Dulu waktu saya kecil ada lagu, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Itu lagu sekolah minggu. Itu berarti orang itu mendedikasikan hidupnya untuk uang. Maka semua apapun yang ada di kepalanya itu hanya uang saja. Maka dia bisa ada di gereja tapi dia punya otak cuma uang. Ada kesempatan curi uang, dia curi. Ya. Nah itu. Atau mendedikasikan untuk kesenangan, untuk pekerjaan. Maka mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk kerja, untuk senang-senang dan lain sebagainya. Kalau dia tidak mendedikasikan hidupnya untuk Allah, dia menyangkali pemilihannya. Apakah bisa disebut sebagai Kristen? Tidak. Ada orang pernah inbox saya, ngobrol-ngobrol, setelah itu dia bilang begini, mengapa bidangnya Pak Esra urusan teologi, urusan Alkitab, lalu jemaat wajib tahu. Tapi kenapa urusannya jemaat, misalnya hukum atau politik, Pak Esra tidak mau tahu? Ya. Jadi mungkin dia orang politik, atau orang hukum, atau orang apalah, orang ekonomi atau apalah. Tapi saya orang teologi. Begitu ya. Tidak peduli jemaat itu mau terjun di politika, ekonomika ini, lu mesti wajib tahu firman Tuhan, wajib tahu teologi. Tapi saya yang mengajar teologi tidak wajib tahu itu urusan ekonomi, tidak wajib tahu itu urusan politik dan hukum. Saya tidak memberikan waktu untuk mempelajari hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi orang yang ahli hukum, ahli politik, ahli ekonomi ini wajib belajar firman Tuhan atau teologi. Lah kenapa begitu? Ya karena kita orang Kristen. Jadi jangan saudara pikir, ini kan urusan pendeta, bukan urusan saya. Urusan saya adalah politik, urusan saya adalah ekonomi, urusan saya adalah hukum. Karena itu saya mendedikasikan seluruh ini dan saya tidak mau pusing dengan ini. Tidak bisa. Kalau begitu, kalau saya mau tertarik belajar hukum, politik, ekonomi, boleh-boleh saja, itu cuma hobi. Tapi kalau saya tidak lakukan, saya tidak dosa. Tapi kalau saudara terjun di sini, saudara wajib tahu ini. Kalau tidak tahu ini, itu dosa itu. Mengerti ya? Nah, maka semua orang Kristen sebenarnya harus mengerti firman Tuhan dan didedikasikan untuk ini. Bahkan saya menyebut di sini firman Tuhan, tapi saya menyebut juga teologi sebagai suatu, ingat ya, kalau omong teologi itu bukan hanya orang sekolah teologi ya, tidak.
Teologia dalam pengertian sempit itu artinya theos, ya, dan logos. Theos itu Allah, logos itu logi, ilmu. Jadi ilmu tentang Allah. Jadi kalau omong tentang Tuhan Allah, ya teologia. Omong tentang yang lain itu bukan teologia, itu pengertian sempit. Tapi pengertian luasnya adalah omong apapun asal ada hubungan dengan Tuhan Allah namanya teologia. Waktu saya omong anjing tapi dalam hubungan dengan Allah, maka saya sedang berteologia tentang anjing. Waktu saya omong setan tapi dalam kaitan dengan Tuhan Allah, maka saya lagi berteologia tentang setan. Berteologia tentang alam semesta. Berteologia tentang ini, tentang itu dan sebagainya. Nah, semua yang dibicarakan dalam hubungan dengan Tuhan Allah namanya teologia. Maka saudara wajib belajar teologia ini. Karena sebagai orang Kristen kita memang harus mengetahui firman Tuhan. Karena itu lucu ya, yang dalam perdebatan di Facebook itu, yang itu ya, ada siapa tuh yang pergi mengunjungi itu pendeta Jerry itu, ya, kunjungi itu pendeta Jerry. Kalau tanya itu bagaimana tuh kalian punya mantan ketua sinode Pak Eben tuh ajar-ajar begitu? Dia bilang, oh tidak, itu sebenarnya itu Pak Eben itu kan hanya trik saja. Trik apa? Trik untuk sengaja dengan berbuat seperti itu, dengan mengeluarkan statement-statement seperti itu, lalu jemaat jadi belajar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah kalau ajar jemaat, jangan begitu dong. Jangan begitu dong. Jadi supaya jemaat tahu yang benar, saya sengaja kasih yang salah. Supaya mereka setelah lihat-lihat salah-salah, oh yang benar mestinya begini. Nah, itu kan ngawur sekali itu ya. Ngawur sekali itu. Ya saya mau melatih. Ya supaya saya mau melatih anak saya supaya kakinya kuat, jantungnya kuat, saya minta dia coba saya kasih dia loncat dari lantai 27. Ya supaya anak ini bisa membedakan mana nasi dan mana racun, saya kasih makan dia racun. Habis itu dia tahu, oh ini racun. Kan tidak bisa begitu. Tapi katakanlah mereka bilang, ini mestinya tidak usah bawa ke jemaat. Ini sebenarnya adalah konsumsi para teolog. Loh, apa urusan itu kan sama kan dengan saya waktu kuliah S3. Waktu mereka bilang tidak percaya Yesus bangkit. Kalau saya tidak percaya Yesus bangkit, kita khotbah apa pada jemaat? Mereka bilang, ini tidak perlu dibawa kepada jemaat, ini konsumsi para teolog. Lalu untuk apa kita belajar teologi? Kan begitu. Tadi siang Pak Eston telepon saya, kita bercerita. Pak Eston sempat ke rumah sakit, lalu ketemu juga dengan pendeta Gemit yang ditugaskan di rumah sakit. Lalu terjadi percakapan, lalu Pak Eston ini sengaja memposisikan diri sebagai orang yang tidak setuju dengan saya. Ya, lalu mulai diajak ngobrol tentang hal ini dan mereka beritahu bahwa ini memang apa yang kita bahas di Facebook itu sudah mereka bahas di sinode. Ya, mereka sudah bahas di situ. Itu tuh siapa tuh pendeta Soru itu? Ya, orang sekolah tidak jelas tapi mau protes orang yang sekolah sampai Belanda. Ya, itu ya. Ada juga yang bilang begini, saya baca komentar mereka bilang begini, baru pegang satu ayat, anggap semua orang sesat. Mereka kira saya pegang satu ayat. Saya bilang, coba mari, jangan sampai lu yang punya satu ayat. Kalau mau baku tanding pakai ayat, saya cukup jago itu. Kalau omong ayat terlalu banyak bisa, saya hafal ayat terlalu banyak. Kita coba, apakah saya hanya kasih keluar satu ayat? Tidak, saudara. Tapi soal benar tidak benar itu tidak tergantung pada soal sekolah. Soal tingginya sekolah sampai Belanda, kalau sekolah sampai Belanda liberal semua, ini susah. Tapi yang saya maksudnya, oh ini konsumsi para teolog. Berarti jemaat tidak perlu ikut campur di situ? Tidak bisa. Karena jemaat wajib mengerti, semua orang Kristen wajib mengerti firman Tuhan, lalu mendedikasikan hidupnya untuk Allah. Itu orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak ada ini lalu tidak ada ini, dia bukan orang Kristen.
bukan orang Kristen. Saudara tidak tahu hukum, saudara tetap orang Kristen. Saudara tidak tahu politik, saudara tetap orang Kristen. Tidak tahu ekonomi, saudara tetap orang Kristen. Tapi kalau saudara tidak tahu firman Tuhan, saudara bukan orang Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen adalah orang kudus yang dipisahkan oleh Tuhan. Hidupnya didedikasikan kepada Tuhan. Nah, apakah hidup saudara didedikasikan pada Tuhan? Bukan berarti semua orang mesti jadi pendeta, ya kan? Boleh jadi guru, boleh jadi politikus, boleh jadi ekonom, boleh jadi pengacara, boleh jadi apa saja, terserah. Tapi dedikasi hidup itu untuk Tuhan. Kan begitu. Umat kepunyaan Allah sendiri. Barclay mengatakan bahwa seringkali sesuatu menjadi penting dan berharga karena sesuatu menjadi milik dari seseorang yang paling penting atau terkenal. Ya kan? Seringkali saya baca, karena saya biasa baca berita bola, saya seringkali mendapati berita-berita. Ada pemain bola top misalnya, Messi atau Ronaldo, mempersembahkan sepatunya untuk dilelang bagi kegiatan amal. Wah, sepatunya Ronaldo kalau dilelang itu mahalnya luar biasa. Orang bisa dapat duit banyak sekali dengan itu. Bukan karena memang sepatu itu terlampau mahal, tidak. Mungkin sepatu itu biasa, tapi karena sepatu itu adalah milik Ronaldo, nah maka sepatu itu jadi mahal, dihargai karena milik orang yang terkenal. Gitu kan? Kenapa orang repot-repot heboh dengan kain kafan Turin? Ya, karena mereka bilang kain kafan Turin itu adalah kain kafan yang membungkus tubuh Yesus pada waktu Yesus dikuburkan. Nah, maka kain kafan Turin jadi heboh. Bukan karena kain itu terlalu hebat, tidak. Tapi karena kain itu dianggap pernah membalut tubuh Tuhan yang mati. Nah, lalu menjadi berharga. Maka memiliki, ini misalnya hari ini, kalau ada peninggalan jasnya Soekarno. Coba, ya kan? Itu kalau dilelang pasti mahal. Pasti mahal. Bukan karena jas itu lebih bagus, mungkin jas itu jelek. Tapi nilai sejarahnya pernah dimiliki oleh proklamator RI. Maka jasnya menjadi mahal. Begitu. Tapi kalau kita tidak terkenal, ya jas kita tidak ada harga. John Calvin, hari ini kalau orang dulu, ini sekarang sudah tidak terlalu ini ya, karena buku-bukunya Calvin sudah banyak diproduksi dan dijual. Tapi pada beberapa dekade yang lalu jarang orang bisa punya buku Calvin. Semua bervolume-volume punyanya Calvin. Wah, itu mahal luar biasa. Ya, mahal luar biasa. Tapi pada waktu Calvin masih hidup, gitu. Waktu Calvin masih hidup, dia tulis buku sendiri, jual sendiri pun orang tidak mau. Ya, bahkan dia dari rumah ke rumah menawarkan buku yang dia tulis. Ada orang mau. Tapi setelah Calvin mati dan dia punya nama populer, nama menjadi besar dalam dunia teologi, bukunya itu mahalnya luar biasa. Dan orang kalau punya komentari Calvin lengkap, wah itu rasanya hebat sekali. Ya. Saya tulis buku banyak tapi belum terlalu bagus, ya kan? Karena belum terlalu terkenal. Nanti mungkin kalau saya mati dulu seperti Calvin dulu, sudah lama baru terkenal. Tapi sebelum saya mati, beli memang. Supaya pada saat saya terkenal dan buku itu jadi langka, saudara punya. Ya jadi buku itu jadi karena ikut Calvinnya. Ya, jas itu jadi mahal karena ikut Soekarno-nya. Sepatu jadi mahal karena Ronaldo-nya. Nah, kita ini siapa kita ini? Kita debu dan abu, ya kan? Hanya karena kita ini jadi miliknya Tuhan. Nah, maka
kita ini menjadi berharga. Jadi saya berharga karena saya ini ya miliknya Tuhan. Luar biasa. Begini milik Tuhan punya macam-macam, ya kan? Alkitab bilang ini biji matanya Tuhan. Ya kan? Nah, berarti kita jadi berharga karena siapa Tuhan kita? Siapa yang memiliki kita? Itu yang membuat kita menjadi berharga. Nah, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi seharusnya kita mesti bangga bahwa kita ini punya Allah, dimiliki oleh Allah. Ya, jelek-jelek dimiliki oleh Allah jauh lebih baik daripada mentereng tapi dimiliki oleh setan. Nah, begitu ya. Nah. Bangsa yang terpilih, kalau gabung semua ya, tadi potong per potong. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini semua sebutannya untuk orang percaya. Sebutan-sebutan yang terhormat ini dulunya diberikan kepada bangsa Israel. Ya, coba lihat Keluaran 19. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Nah, tadi kan orang Israel disebut kerajaan imam. Tapi kita tadi sebut imamat yang rajani. Kerajaan, ada imam. Tapi kita disebut imamat rajani. Bangsa yang kudus. Nah ini, tadi kita disebut kamulah bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kukatakan pada orang Israel. Lalu Ulangan 7:6-7. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukankah umat kesayangan menjadi milik dari Tuhan? Bukan karena lebih banyak jumlahmu daripada bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi Tuhan mau menunjukkan, Tuhan pilih kamu bukan karena apa-apa, hanya karena Dia sayang kamu, ya kan? Tapi kamu yang dipilih Israel dianggap sebagai kerajaan imam. Kamu bangsa yang kudus, kamu jadi kepunyaan Allah. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 8-9 ini, Petrus mengambil sebutan yang terhormat ini untuk bangsa Israel diberikan kepada orang Kristen. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Sekarang sebutan ini diberikan pada gereja atau orang Kristen. Barclay. Janji-janji yang besar yang dibuat oleh Allah kepada umatnya Israel digenapi pada gereja Israel yang baru. Pulpit. Pikiran sang rasul ini adalah Rasul Petrus, penuh dengan gambaran perjanjian lama tentang jabatan dan martabat yang kudus dari Israel sebagai imamat yang rajani dan milik pilihan dari Allah. Dan ia, seperti semua penulis perjanjian baru, mentransfer seluruhnya tanpa ragu-ragu kepada gereja Kristen yang dianggap sebagai pewaris dari posisi atau kedudukan Israel yang hilang. Israel dipilih oleh Tuhan, tapi lalu Israel ini dipilih oleh Tuhan, bangsa-bangsa pilihan, tapi lalu mereka ini justru membunuh Tuhan. Mereka membunuh Yesus, tapi Injil lalu diberitakan pada mereka. Mereka menolak. Lalu Injil diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Lalu bangsa lain percaya. Wah, ini status-status yang terhormat, sebutan-sebutan yang terhormat ini sekarang diberikan kepada orang Kristen. Karena itu jadi orang Kristen tidak perlu terlalu menjadi Israel mania. Ya, kita memang harus hormat Israel, tapi jangan sampai menjadikan Israel segala-galanya sampai bikin kebaktian, kumpul kolekte, lalu sumbang kasih Israel. Itu gila itu, ya. Nah, itu sampai seperti itu. Hari apa tuh saya bicara di radio tuh ya. Nah, sekarang ada pendeta yang populerkan terus Holy Land tuh, gitu. Holy Land. Apa nih Holy Land? Ya, tanah suci, tur tanah suci. Tanah suci bagi siapa? Tanah suci bagi orang Israel, tapi bagi kita tidak lagi ada tanah suci. Bagi orang Kristen tidak ada lagi tanah suci, tidak ada lagi bait suci, tidak ada lagi apa lagi? Ya,
tempat kudus, kota suci, tidak ada. Ya, karena dulu memang pada zaman perjanjian lama Allah memanggil Israel, memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tanah suci. Lalu di tanah suci itu Allah mengkhususkan satu kota, kota suci, yaitu Yerusalem. Di kota suci itulah dibangun di situ satu bait, bait suci. Jadi bait suci ada di kota suci ada di tanah suci. Maka semua orang Israel dari mana saja itu mereka selalu merindukan Yerusalem. Mereka ada orang Israel diaspora sudah pergi kemana-mana, ya sudah melalang buana kemana-mana. Tapi kalau orang Israel ketemu orang Israel di perantauan, mereka biasa mengucapkan satu kalimat begini: tahun depan kita ketemu di Yerusalem. Selalu begitu. Mereka ketemu saudara di pembuangan, saudara di mana-mana negara. Tahun depan kita ketemu di Yerusalem. Adalah kebahagiaan bagi orang Israel diaspora apabila minimal satu kali dalam seluruh hidupnya mereka bisa injak Yerusalem. Itu sama dengan orang Islam merindukan injak Mekah dan kalau perlu mati di sana. Itu rasa bahagia sekali. Nah begitu juga orang Israel, mereka merindukan Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nah, itu mereka punya kerinduan begitu. Karena itu orang Yahudi itu di mana saja berdoanya, mereka tahu ini tempat suci, kota suci, bait suci, mereka punya kiblat. Maka orang Israel di mana saja mereka mesti doa tuh kiblatnya tuh ke Yerusalem. Itu yang diwarisi oleh orang Islam sehingga kiblatnya di Mekah. Tapi orang Islam selalu menghadap Yerusalem seperti kita baca dalam kitab Daniel. Waktu Daniel berdoa dia mengarahkan wajahnya ke Yerusalem dan berdoa. Itu kiblat mereka. Nah, tapi bait suci sudah hancur. Ya kan? Tuhan mengizinkan bait suci hancur. Bait suci ada pelataran, ada ruang maha suci, ada ruang suci. Dipalang oleh satu tirai. Artinya tidak bisa ada sembarang orang masuk di sini. Hanya imam besar yang boleh masuk di sini bawa korban. Itu pun 1 tahun 1 kali. Kalau masuk harus ikat tali di kaki, pakai giring-giring. Supaya dia datang dipersembahkan ini. Kalau dia buat salah di sini, Tuhan akan kasih mati dia di sini. Kalau Tuhan kasih mati dia di sini, siapa mau maju kopi ambil, coba. Siapa mau jadi pahlawan? Hanya mereka tinggal lihat-lihat, wih, lalu sudah 2 jam, Bapak Tuhan tidak keluar-keluar. Kring. Oh, tidak ada jawaban. Kring tidak jawaban. Hilang dia sudah. Tarik dia kasih keluar sudah. Itu pasti sudah mati. Wih, jangan main-main ini. Daud waktu jadi raja mau pergi ambil pulang bait Allah, tabut perjanjian yang tidak ada di Yerusalem. Tuhan kan sudah kasih peraturan. Kalau tabut perjanjian itu angkatnya tidak angkat sembarang. Di tabut itu yang segi 4 itu ada gelang-gelang di sini. Ya. Di 4 sudutnya di bagian bawah. Itu kalau mau angkat itu mesti taruh kayu. Lalu yang pikul itu mesti imam. Itu peraturan. Jangan macam-macam. Jangan ketong kodia saja. Lu mati. Nah, satu kali mereka bukan waktu Daud pergi ambil, mereka tidak bawa imam untuk pikul dan kayu begini. Mereka buat di gerobak, di kereta. Tahu-tahu begitu jalan, keretanya, kudanya atau lembunya terpeleset, hampir jatuh. Ini tabut mau jatuh. Itu ada siapa tuh ya? Segera tahan. Karena takut, begitu dia segera tahan, Tuhan sambar dia dengan api sampai mati ditampar. Pernah baca cerita itu tidak? Kalau tidak baca kasihan sih. Ya. Tuhan kasih mati memang. Kenapa? Tuhan sudah tentukan caranya begini, jangan rubah-rubah. Dan memang ibadah perjanjian lama begitu. Tuhan sudah kasih aturan semua. Ini mesti campur dengan ini untuk buat ini begini. Kalau mau minyak urapan campurannya mesti ini. Tidak boleh lauk bikin sembarang. Nanti mati. Nah begitu juga kalau lu masuk sembarang sini lu mati. Nah,
Tapi begitu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Maka penulis Ibrani mengatakan, sekarang telah terbuka jalan kepada Allah. Ya kan? Berarti sekarang, dulu jalan harus pakai imam baru masuk, sekarang kita boleh masuk. Karena itu sekarang ada orang-orang Kristen yang tidak mengerti, bahkan di persekutuan doa, bawa di dalam doa syafaat. Karena rencananya Israel mau bikin bait Allah ketiga. Bait Allah pertama kan didirikan oleh Salomo, tapi hancur pada zaman Nebukadnezar. Lalu bait Allah kedua didirikan zaman Esra Nehemia, tapi karena kurang bagus, lalu di bawah Raja Herodes itu diperbagus lagi menjadi mewah, lebih mewah dari Salomo. Tapi dihancurkan Jenderal Titus pada tahun 70. Sekarang orang Israel mau bangun lagi bait Allah ketiga, tapi karena sudah dikuasai oleh Islam dan Dome of the Rock, masjid itu sudah ada di atas sana, mereka berusaha gulingkan itu masjid untuk dirikan bait Allah ketiga. Dan persekutuan doa bikin doa syafaat, mari dukung Israel untuk bangun bait Allah ketiga. Kalau Israel jadi bangun bait Allah ketiga, kira-kira mereka pasang ini tidak atau tidak? Mesti pasang dong bait Allah begitu. Kalau mesti pasang, sedangkan Yesus sudah robek, mereka pasang ulang lagi dan kau doakan. Kan jadi ngawur tuh. Berarti salah, dengan kata lain, bait suci sudah tidak ada lagi. Sudah selesai era bait suci. Maka orang Kristen tidak kenal lagi bait suci. Bagaimana dengan kota suci dan tanah suci? Karena gara-gara bentrok pada pembangunan bait Allah kedua, orang Israel yang pulang dari pembuangan mau bikin bait Allah di Yerusalem, saudara-saudara mereka yang Samaria mau bantu, tapi mereka tidak bisa. Darahmu sudah darah kotor karena kamu sudah kawin dengan bangsa lain, sudah belastelan. Tidak bisa kalian terlibat di sini. Maka bentroklah orang Israel sama orang Samaria. Lalu orang Israel membangun bait Allah kedua, tapi orang Samaria serang, mereka baku bentrok, akhirnya mereka berpisah. Maka orang Israel bangun di Yerusalem bait Allah, tapi orang Yahudi bikin ini kota suci Yerusalem, tapi orang Samaria bikin kota sucinya sendiri, gitu. Bikin kota sucinya sendiri di Nablus. Lalu di sini dirikan bait suci orang Israel, tapi orang Samaria juga bikin baitnya sendiri, bait sucinya sendiri, yaitu di Gunung Gerizim. Lalu mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Di sini mereka pakai seluruh perjanjian lama sebagai kitab suci, tapi di sini orang Samaria karena tidak suka Israel lagi, maka mereka tidak mau nabi-nabi Israel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Itu nabinya orang Israel, kami tidak mau. Karena itu orang Israel, orang Samaria punya Alkitab itu cuma 5 kitab Musa saja. Tapi nabi-nabinya Israel ditolak. Mereka hidup seperti itu. Nah lalu Tuhan Yesus tidak ada hukum tolong-menolong antara mereka. Nah lalu Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria di Yohanes 4. Nenek moyangmu menyembah di gunung ini, Gerizim, di Nablus. Yang lain di Yerusalem, kota suci. Tapi akan datang saatnya orang tidak lagi beribadah di gunung ini maupun di Yerusalem. Allah adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Artinya urusan tempat suci jadi batal setelah Yesus ngomong begitu. Allah itu roh. Roh itu artinya apa? Tidak bertubuh. Tidak bertubuh artinya dia ada di mana-mana. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya kalau orang Samaria di mana-mana kiblatnya ke Nablus, orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem. Orang Kristen kiblatnya kemana saja terserah kau, karena Tuhan ada di mana-mana, ya kan? Mau timur ke barat, utara, selatan ke terserah. Maka orang Islam masih punya kiblat sekarang, orang Yahudi kiblat sekarang, kita tidak. Berarti bagi orang Kristen sekarang semua tempat adalah kehadiran Tuhan. Semua tempat bisa menjadi tempat suci. Tidak ada lagi tempat suci khusus, tanah suci khusus di sini. Karena itu kalau orang Kristen masih menganggap negara Israel sebagai tanah suci, Holy Land, itu salah. Ya, orang Kristen nanti merindukan Yerusalem, tapi bukan Yerusalem di Palestina, tapi Yerusalem baru, begitu ya. Dan yang akan bawa kita ke sana adalah Yesus Kristus.
Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Ya, itu menunjuk pada Yerusalem baru. Nanti Tuhanku datang baru bawa saya ke sana. Itu bagi orang Kristen begitu. Ya, jadi mereka punya tanah suci apa segala macam, tapi sekarang semua ini status ini sudah diberikan kepada orang Kristen. Ya. Mengapa atau untuk apa Petrus membicarakan pentransferan gelar-gelar Israel kepada gereja di sini? Calvin mengatakan bahwa Petrus seakan-akan mengatakan semua gelar-gelar Israel sekarang menjadi milikmu. Dan karena itu berhati-hatilah supaya jangan ketidakpercayaanmu merampok semua ini daripada. Maksudnya begini. Ya, lihat Israel disebut begini ya. Tapi gara-gara mereka tidak percaya, ini diambil lalu diberikan kepadamu. Kalau sekarang kamu juga, kalau kamu tidak percaya, itu akan dicabut daripada kamu. Ya. Keempat, Barclay, orang Kristen dipanggil keluar dari keremehan, dari suatu kondisi yang remeh maksudnya, tidak ada arti apa-apa, menjadi sesuatu yang penting atau berarti. Terus menerus terjadi di mana kebesaran atau keagungan seseorang tidak terletak dalam dirinya sendiri, tapi dalam apa yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan. Karena kita diberi tugas oleh Tuhan lah, kita berharga. Kebesaran atau keagungan orang Kristen terletak dalam fakta di mana Allah telah memilihnya untuk menjadi orangnya dan untuk melakukan pekerjaannya di dalam dunia. Jadi maksudnya mereka begini, kita berharga bukan karena siapa kita. Kita berharga karena Allah memilih kita, ya. Dan lalu Dia menjadikan kita menjadi hambanya atau alatnya untuk melaksanakan pekerjaan di dalam dunia. Jadi kalau saudara pegang nama orang Kristen tapi saudara tidak bekerja bagi Tuhan, saudara tidak mulia. Hari Selasa lalu kami persekutuan bersama-sama. Saya, Om Nathan, ada Bapak Rio. Lalu Om Nathan tanya. Om Nathan bilang, bagaimana saya ini rasanya sudah lama. Kalau ada orang yang lama ikut saya ini, Om Nathan ini, ya. Om Nathan sudah ikut saya ini, ya memang ikut Tuhan Yesus juga ya, bukan hanya ikut saya ya. Ya, tapi maksudnya secara manusiawi ikut saya. Ya. Paulus bilang sama Timotius, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Yesus. Om Nathan ikut saya sudah lama, bahkan sebelum ini sekolah, sebelum ini gereja sudah ada. Tapi jadi belajarnya sudah banyak. Tapi Om Nathan mengeluh, saya ini belajar sudah banyak, tapi mau khotbah juga tidak bisa, mau bikin ini juga tidak bisa, ini bagaimana? Dan beliau merasa agak, lalu minta nasihat dan penguatan. Ya, banyak teman juga berikan pendapat. Saya bilang begini, Tuhan memberikan orang melayani itu dengan dua tipe orang. Ada orang-orang yang Tuhan pakai di depan layar, tapi ada orang-orang yang Tuhan pakai di belakang layar sana. Yang di depan layar ini sudah pasti kelihatan, tapi yang di belakang layar itu tidak kelihatan sama sekali. Ya. Banyak hal dalam hidup ini kita menikmati pekerjaan dari orang-orang yang tidak kelihatan di depan layar. Saudara tahu bahwa saudara bisa tidur dan bangun saja, tahu-tahu jam 3 bangun mau SMS atau mau telepon atau mau internet. Tapi saudara tidak tahu bahwa ada orang di belakang itu yang tidak tidur, karena dia mesti mengawasi itu semua sinyal apalah segala macam itu. Ada orang yang mengawasi itu. Ada orang yang jaga standby, lihat ini listrik stabil atau tidak. Ada banyak hal di dalam operator telepon mesti siap sedia setiap saat 24 jam. Mungkin ada orang ini. Nah, kita boleh tidur, tapi ada orang-orang di belakang layar yang kalau mereka tidak ada, hidup kita menjadi kacau. Nah, kadang-kadang Tuhan pakai orang di muka layar ini. Ini menjadi pengkhotbah, pemimpin puji-pujian dan sebagainya. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak kelihatan. Saya bilang, Om Nathan mungkin bukan orang depan layar, tapi Om Nathan orang belakang layar. Coba saya bilang sama Om Nathan, coba pikirkan. Sekian lama ikut saya bilang, Om Nathan urus ini.
Kita mau pelayan ini, urus ini. Om Nathan siap Pak, lari ini. Seandainya Om Nathan tidak ada, saya tidak akan melayani dengan baik. Dan banyak hal jadi kacau. Ya, berarti pelayanan Om Nathan tidak kelihatan. Kalau saya pelayan kelihatan. Karena saya misalnya mau KKR, tapi saya bilang, Om Nathan tolong urus ini antar slide ke sini. Ya, ini mau rekaman ke radio, saya tidak sempat khotbah di radio, ini tolong rekaman kasih di sini, kopi di sini, taruh sini, hubungi ini, kembalikan ke sini. Om Nathan siap Pak, lakukan itu semua. Nah, banyak orang mendengar radio khotbah saya, tapi orang tidak tahu bahwa ada satu Om Nathan yang lari kiri kanan untuk urus itu. Berarti ini penampilan pelayanan belakang layar. Nah, kalau manusia menilai depan layar, Tuhan menilai yang depan layar maupun yang belakang layar. Ya kan? Dan keberhargaan seseorang di mata Tuhan justru dari pelayanannya. Ya. Maka saya kasih cerita, ada bapak yang dapat khotbah melayani Tuhan. Tapi dia pikir dia tidak bisa bikin apa-apa. Tapi dia kerjaannya kan tukang sol sepatu. Tapi dia pikir saya tidak bisa khotbah. Tapi apa yang dia bisa buat? Dia ada seorang anak muda yang mau sekolah teologi. Dia bilang, kalau kamu mau sekolah teologi, biar bapak yang biayai kamu dari uang sol sepatu. Akhirnya pemuda itu ambil keputusan jadi hamba Tuhan. Dia sekolah tapi ini bapak tua ini kerja sol sepatu, kumpul duit tiap bulan, sumbang untuk biaya sekolah dia dan ini. Sampai akhirnya dia tamat menjadi seorang pendeta. Pada waktu dia menjadi pendeta, wisudanya mau ditabiskan jadi pendeta, ini bapak tua yang sponsor dia ini kasih hadiah 1 buah sepatu. Lalu kasih hadiah 1 buah sepatu, dia bilang, pakailah sepatu ini nak, setiap kali kamu naik mimbar, ya. Dan kalau sepatu ini rusak, datang sini bapak yang perbaiki. Tapi ingat, janjilah sama bapak, tiap kali naik mimbar pakai sepatu ini. Kenapa? Karena kalau kamu naik khotbah di situ, kalau kamu berhasil mendapatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, bapak tahu, bapak tidak bisa naik mimbar, tapi sepatu bapak ikut naik. Pemuda itu orang depan layar, tapi bapak itu orang belakang layar. Ya kan? Kalau jadi pengkhotbah KKR depan layar, tapi jadi pengajar sekolah minggu. Kalau ada KKR sekolah minggu, dia depan layar. Tapi kalau tidak, jadi belakang layar kelihatan remeh. Tapi lihat, letak keberhargaan kita bukan siapa kita, tapi apakah kita melayani Tuhan atau tidak. Jadi kalau saudara hanya datang hari Minggu, kebaktian, pulang. Hari Minggu berikut kebaktian, pulang. Hari Minggu kebaktian, pulang. Tanpa melakukan apa-apa pun bagi Tuhan, saudara tidak berharga. Karena itu masing-masing mesti pikirkan ada sesuatu yang bisa dibuat untuk melayani. Kita punya saudara Pak Anton di belakang ini lagi sedikit saja bersama-sama dengan kita. Itu akan berangkat pindah ke Medan. Tapi Pak Anton panggil saya, tanggal 1 nanti sudah berangkat. Ini jemaat kita berangkat pindah kerja di Medan. Tapi apa yang dibuat untuk Tuhan? Mau kasih hadiah untuk gereja, hadiah apa? Beliau sudah membuat satu website portal untuk gereja kita. Dan itu saya sudah lihat sendiri dalam pertemuan yang Pak Eston, kami sudah lihat rancangannya ini. Bagus sekali semua, kalau itu bisa terupdate semua. Dan nanti sudah disediakan untuk renungan harian setiap hari. Karena itu saya buka kesempatan bagi semua saudara, karena kita butuh renungan harian tiap hari, harus diupdate untuk masuk website itu. Ya, maka penginjil semua akan saya berikan kewajiban 1 minggu 1 orang mesti 2 renungan harian masuk. Tapi siapapun dari semua jemaat yang mau terlibat, silakan masuk di sekretariat, nanti diseleksi supaya jangan ada yang sesat, ya kan? Baru kita mulai kasih masuk. Ya, semua data jemaat kalau masuk di situ, taruh di situ. Misalnya Pak Wens Keda muncul di situ. Kita mau pergi ke Pak Wens, tidak tahu di mana, kita klik nama Pak Wens, langsung bisa dilihat thread dari atas, petanya muncul. Jalan dari sini terus ke sini. Wah, itu website bagus sekali itu. Laporan keuangan semua masuk di situ, sehingga ada penyumbang buat gereja kita, tapi mereka tidak ada di sini. Mereka juga bisa lihat update-nya. Khotbah setiap minggu apa semua bisa ada di situ. Dan itu jadi website yang bagus. Dan itu menjadi persembahan beliau untuk itu dijual sebenarnya, itu gereja-gereja, itu program gereja, itu program mahal itu. Beli program itu jutaan. Ya. Cukup mahal, ditawarkan ke gereja-gereja. Tapi untuk kita itu persembahan beliau untuk kita. Ya. Sekaligus radio streaming kita tuh ada di situ.
Sehingga jemaat kalau mau bangun pagi, mau bikin renungan pagi, tidak usah cari buku saja. Yang penting sekarang semua HP kan bisa online. Begitu buka saja, saudara buka mau renungan pagi yang baru setiap hari sudah ada. Dipersiapkan oleh bagian sekretariat kita. Nah, ya artinya mungkin Pak Anton tidak bisa khotbah, tapi dia punya kemampuan di dalam urusan itu, beliau persembahkan itu untuk sebuah pelayanan. Dan saudara mesti pikir, apa yang saya mesti buat untuk Tuhan? Ya, itu menjadi kita berharga karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Ya, jadi jangan puas hanya jadi penikmat dan jadi tamu terus, yang dilayani terus. Lakukan pelayanan. Ketiga, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. King James bilang puji-pujian tentang Dia. Pulpit Commentary mengatakan pujian artinya sebetulnya adalah kebaikan atau kebajikan. Maka Albert Barnes mengatakan kata Yunani arete sebetulnya berarti kualitas yang baik, suatu yang baik atau keunggulan dari segala jenis. Ada banyak jagung, tapi ini jagung terbaik. Nah, ini apel terbaik. Nah, ini jenis yang terbaik. Di sini itu berarti keunggulan Allah, kebaikannya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, atau hal-hal yang membuatnya layak dipuji. Ini menunjukkan satu tujuan atau objek yang besar untuk mana mereka ditebus. Jadi Allah dipuji dengan pujian yang paling baik. Nah, kamu dipanggil itu untuk memberitakan hal-hal yang membuat Allah dipuji dengan pujian yang terbaik. Ya. Yesaya 43:21. Bandingkan ini. Umatku yang telah kubentuk bagiku untuk memberitakan kemasyuranku. Memberitakan kemasyuran Tuhan. Kata kemasyuran ini oleh King James, RSV, NIV diterjemahkan my praise, pujianku. Di samping itu pengkalimatan dan RSV agak berbeda. Jadi maksudnya pujianku memberitakan apa yang menjadi pujian bagi Tuhan. RSV, bangsa yang kubentuk untuk diriku sendiri supaya mereka bisa menyatakan pujianku. NIV, bangsa yang kubentuk untuk diriku sendiri supaya mereka bisa memproklamirkan pujianku. Nah, bandingkan dengan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini tujuan kita dipilih, diangkat jadi bangsa yang kudus, imamat rajani, tujuannya itu. Renungkanlah apakah tujuan pemilihan, penebusan, penyelamatan, yaitu memuliakan Allah melalui kehidupan pelayan kita, tercapai dalam hidup saudara atau tidak. Artinya dari hidup saudara, apakah ada pujian kepada Allah? Apakah ada kemasyuran untuk Allah atau tidak? Nah, ini diupayakan. Keempat, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Allah memanggil kamu keluar dari terang, dari kegelapan menuju terang ajaib. Memanggil kamu. Kalau tadi disebut bangsa yang terpilih, maka sekarang dikatakan mereka dipanggil. Jadi habis dipilih itu dipanggil. Itu ordo salvation, ordo salutis, the order of salvation. Kita dimulai dari pertama Allah menentukan atau menetapkan kita. Ya, habis itu dia memanggil kita. Jadi orang yang telah dipilih Tuhan nanti dipanggil melalui pemberitaan Injil atau apapun, ya. Tuhan panggil lewat pemberitaan Injil sampai mereka jadi percaya. Lihat Roma 8, 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula. Orang-orang yang dipilih ini ditentukan. Lalu ayat 30. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka dipanggil. Dan mereka yang dipanggil, mereka dibenarkan. Mereka dibenarkan, mereka dimuliakan, masuk surga. Itu adalah urut-urutannya. Kita dipilih, lalu ditentukan, dipanggil, habis dipanggil dibenarkan, dimuliakan. Itu urutan akan ada pada semua orang percaya. Jadi tidak bisa ada orang percaya yang sudah dipilih, ada orang yang dipilih Tuhan, sudah ditentukan, dipanggil Tuhan, belum beriman, tahu-tahu mati. Tidak bisa. Itu harus selesai. Setelah dia beriman, baru dia mati. Tidak bisa
Tuhan sudah pilih, tetapkan dia, tahu-tahu belum pernah dengar Injil sudah mati. Jadi ada orang pilihan tapi tidak sempat percaya. Tidak bisa. Kalau saudara orang pilihan, saudara akan dapat ini semua. Itu ordo salutis atau urut-urutan keselamatan. Jadi orang yang dipilih Tuhan pasti akan mendapatkan panggilan dia, ya. Dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kegelapan menunjuk pada ketidaktahuan atau kebodohan atau kesalahan, kesengsaraan, dosa, keadaan tanpa harapan. Itu disebut sebagai kegelapan. Sedangkan terang menunjuk pada kebenaran, kemurnian, sukacita dan sebagainya. Orang yang tanpa Injil sering disebut berada dalam kegelapan. Tanpa Injil. Matius 4. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ya kan? Itu bangsa tanpa Mesias. Itu bangsa yang di dalam kegelapan. Lukas 1. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, dan mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera dalam Kristus. Jadi ingat ya, tanpa Injil, tanpa terang, itu kegelapan. Kalau gereja tidak ada Injil, itu gereja gelap. Ya, kalau gereja tidak beritakan Injil, itu gereja gelap. Ya. Sekarang kita masuk ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, kata-kata Petrus dalam ayat 10 ini menunjuk pada ayat-ayat di bawah ini ya. Ini di Petrus kelihatannya mengacu kepada Hosea. Coba lihat Hosea 1, 6, 9, 10. Ini Hosea ini manusia agak aneh. Karena Tuhan pilih dia, Tuhan suruh dia pergi cari pelacur, lalu kawin. Lalu dia pergi cari pelacur dan kawin dengan pelacur, lalu dapat anak. Setelah itu, ini perempuan lari lagi, melacur lagi. Dan itu sungguh-sungguh terjadi. Tapi melalui kehidupan Hosea, Tuhan mau kasih pesan. Jadi ini perumpamaan. Ada perumpamaan yang diceritakan, misalnya ada perumpamaan tentang domba yang hilang atau anak yang hilang dan lain sebagainya. Tapi ada perumpamaan yang diperagakan. Nah, perumpamaan yang diperagakan ini seperti Hosea. Dan kata lain, Hosea pergi cari pelacur dan kawin. Maksudnya apa? Itu Tuhan mau kasih perumpamaan. Aku ini seperti Hosea, kamu itu seperti pelacur. Tapi aku begitu mengasihi kamu. Sampai kamu dari lumpur pelacuran aku ambil, lalu memberikan menjadi orang berharga. Nah, makanya semua anak yang dilahirkan oleh perempuan itu diberi nama-nama yang punya kaitan dengan sesuatu yang Tuhan mau buat pada Israel. Tahu-tahu sudah diangkat lagi, melacur lagi. Itulah sama dengan kita, sudah dipilih dari lumpur dosa. Kadang-kadang kita mau kembali lagi pada dosa. Seperti Israel, sudah dipilih kembali lagi pada penyembahan berhala. Tapi ambil lagi. Tapi itu Hosea mengalami semua itu. Sungguh-sungguh itu. Nah, sekarang lihat Hosea 1. Lalu perempuan itu mengandung. Jadi setelah perempuan pelacur itu diambil, perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu. Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi apa yang Tuhan mau buat pada Israel itu ada di dalam nama anak itu. Karena itu nama itu sangat berarti. Ya, makanya kalau kasih nama anak jangan sembarangan. Gitu. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami. Setelah tadi Lo-ruhama. Sekarang anak berikutnya bernama Lo-ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukan umatku dan aku ini bukan Allahmu. Ini karena mereka penyembahan berhala, Tuhan marah. Jadi Tuhan kasih peragaan ini. Tapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan pada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya. Hosea 2 ayat 1-23. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan,
ruhama. Coba tadi lo ruhama artinya apa? Ya? Tuhan tidak mau sayang lagi, ya kan? Tapi lo ami, kamu bukan umatku lagi, ya kan? Ya. Tapi belakangan, katakanlah kepada anak laki-laki, saudaramu laki-laki, ami, di mana lo-nya? Lo ami. Tadi kan anaknya lo ami, sekarang panggilnya ami. Ini kenapa kok dari lo ami jadi ami? Ini bukan hanya sebutan, bukan hanya karena Barnabas lalu panggil Nabas. Bukan, ini semua ada arti nih, ya, ada arti. Tadi anaknya lo ami, tapi sekarang ami. Dan kepada saudara-saudaramu perempuan ruhama, bukan lo ruhama. Ayat 23, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan aku akan menyayangi lo ruhama. Lo tadi lo ruhama tidak disayang toh? Tapi sekarang sudah disayang. Karena sudah disayang maka lo-nya dibuang, tinggal ruhama. Dan aku berkata kepada lo ami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Tadi lo ami artinya bukan umatku, tapi Tuhan buang lo-nya dan ambil aminya saja. Artinya sekarang sudah jadi umat. Nah, kenapa begitu? Lihat catatannya. Karena lo ruhama artinya not love, tidak dikasihi. Lo ami artinya not my people, bukan bangsaku, bukan umatku. Jadi lo itu negatif. Ami tanpa lo itu artinya my people, bangsaku. Ruhama tanpa lo artinya my loved one, kekasihku atau orang yang kukasihi. Jadi waktu lahir kasih nama lo ruhama. Saya tidak sayang engkau lagi. Tapi nanti setelah itu Tuhan sudah sayang, lo-nya dibuang, tinggal ruhamanya, ya kan? Lalu lo ami, bukan lagi umatku, tapi Tuhan sudah buang lo-nya, sekarang tinggal ami saja jadi bangsa. Artinya apa? Artinya kamu tadi orang tidak dikasihi, tapi sekarang dikasihi. Kamu bukan bangsaku, tapi sekarang menjadi bangsaku, ya. Ini mungkin menjadi nama yang alternatif kalau ada yang mau kasih nama anak, ya, Katina ya. Ya. Ruhama bisa, gitu. Kalau Ruhama nama panggilannya siapa? Hama. Itu ya. Nah, nubuat Hosea ini digenapi dalam zaman perjanjian baru di dalam diri gereja. Dan Paulus menerapkan nubuat Hosea ini terhadap orang non-Yahudi. Karena orang non-Yahudi ini tadi tidak disayang, tapi akhirnya disayang. Mereka tadi bukan bangsaku, tapi sekarang jadi bangsaku. Ya, coba lihat Roma 9:24-26. Yaitu kita yang dipanggilnya bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat lain di mana akan dikatakan pada mereka, kamu ini bukan umatku, lo ami, ya. Di sana akan dikatakan pada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Amin. Ya kan? Nah, jadi Paulus ambil ini nubuat Hosea ini, itu adalah bagi gereja atau orang Kristen. Paulus mengatakan dalam Roma 9:26 juga menerapkan nubuat ini kepada orang-orang non-Yahudi, dan bukannya tanpa alasan. Karena sejak saat perjanjian Tuhan hancur, dari mana orang-orang Yahudi mendapatkan kesuperioran mereka, mereka diletakkan pada posisi yang sama dengan orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi kita ini memang bukan apa-apa ya, tapi Tuhan bisa pilih kita. Luar biasa. Kita ini dulu tidak disayang oleh Tuhan, tapi sekarang kita disayang oleh Tuhan. Itu karena apa? Karena Kristus. Coba lihat ya, dulu dan sekarang. Dulu kita tidak disayang, tapi karena kita percaya pada Kristus, sekarang disayang. Aku disayang Tuhan. Gitu. Dulu kita bukan umatnya, tapi gara-gara Kristus kita jadi umatnya. Ya kan? Gara-gara Kristus. Kalau begitu, sekarang kita bertanya, kalau orang tidak percaya Kristus,
Disayang apa tidak? Ya kan? Jadi ingat baik-baik, saudara yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya saudara tidak disayang oleh Tuhan. Orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu yang tidak percaya Yesus, mereka tidak disayang oleh Tuhan. Kalau tidak disayang oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mau selamatkan? Ya kan? Kita baru disayang Tuhan kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Ya. Ayat 10 ini menunjukkan orang yang bukan umat Allah tidak mendapatkan belas kasihan dari Allah. Ya, memang sebetulnya sekalipun Allah itu kasih, tapi sifat adilnya tidak memungkinkan dia berbelas kasihan atau mengampuni, kecuali orang tersebut menerima jasa penebusan Kristus. Karena itu dalam Mazmur 7 ayat 12 dikatakan, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Murka setiap saat itu artinya Tuhan punya murka tidak pernah berhenti kan? Ya kan? Nah kalau begitu Tuhan punya murka tidak berhenti, murka pada siapa? Pada ini orang yang tidak percaya ini Tuhan murka terus. Ini jelas bertabrakan dengan teori inklusivisme yang dipopulerkan oleh Eben Ubentimo, Franz Zacharias, lalu sama pendeta klasis Amfoang ini yang Jerison Rake yang Facebook ini. Mereka berkata bahwa memang kita percaya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, tapi jangan kurung Yesus. Yesus ini juga masuk ke sana untuk. Lah mereka tidak percaya bagaimana? Saya juga percaya bahwa Yesus bisa menyusup masuk ke dalam agama lain. Tapi Yesus menyusup masuk ke sana untuk apa? Ya untuk menyelamatkan mereka karena mereka orang pilihan. Nanti mereka akan beriman kepada Yesus. Tapi tidak bisa mereka tidak beriman kepada Yesus tahu-tahu diselamatkan. Tidak. Mereka kalau tidak beriman kepada Yesus, Allah tidak mengasihani mereka. Ini ayatnya jelas ada. Ya, Allah murka tiap saat. Nah, orang yang adalah umat Allah karena percaya pada Kristus, kita mendapatkan belas kasihan, ya. Kita mendapatkan belas kasihan. Mazmur 103 ayat 8, 14, 17. Ya, lihat ayat 17. Tetapi kasih setiaku, belas kasihan Tuhan selama-lamanya dan sampai selamanya untuk orang-orang yang takut akan Dia, keadilannya bagi anak cucu. Yesaya 54 ayat 78. Hanya sesaat saja lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murkaku yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tapi dalam kasih setia abadi aku mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Jadi kalau kita memang kepala batu, ya Tuhan murka juga, tapi sesaat saja. Ya, belas kasihannya lebih besar. Tapi kalau orang tidak percaya Kristus, murkanya setiap saat. Jadi orang tidak percaya itu hidup di bawah murka saja. Ya, hidup di bawah murka terus, tidak pernah berhenti. Tiap saat Tuhan murka dia terus. Kalau dimurkai Jokowi tidak masalah ya. Tapi kalau dimurkai Tuhan ini rumit ini. Barclay mengatakan ciri yang besar dari agama non-Kristen adalah rasa takut kepada Allah. Jadi agama non-Kristen takut kepada Allah karena murka ini. Orang Kristen telah menemukan kasih Allah dan tahu bahwa dia tidak lagi perlu takut kepadanya karena jiwanya baik-baik saja, ya kan? Karena kita dikasihi oleh Allah, orang Kristen. Tapi non-Kristen, ya, mereka tanpa Kristus, tanpa belas kasihan Allah. Ketiga, membandingkan masa lalu dan sekarang. Kalau kita mau banding-banding kita dulu dan sekarang, asumsinya begini, kita sekarang sudah percaya Yesus, ya kan? Sekarang kita sudah percaya Yesus, dulu tidak. Kalau kita melakukan perbandingan dulu dan sekarang, kita bisa lakukan secara salah. Pengkhotbah 7, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jangan bilang dulu lebih baik dari sekarang, itu kata pengkhotbah. Bilangan 11. Ini orang-orang
Coba lihat ya. Orang-orang bajingan ada di antara mereka. Oh, ini Alkitab juga kata kasar ya, bajingan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini mereka keluar dari Israel, dari Mesir. Di Mesir ada makan daging, biarpun ditindas tapi makan daging yang enak ya. Tapi sekarang di padang gurun nih, Musa ini siapa yang suruh lu bawa kita ke sini? Ya kan? Maka mereka ngomel sama Musa, ngomel sama Tuhan. Siapakah yang akan beri kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Bayar. Sampai bawang pun mereka ingat. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana itu saja yang kita lihat. Ya. Mana makanan jelek bagi mereka. Mereka sudah muak makanan itu. Karena 40 tahun makan itu terus. Lihat tuh. Nah, maka pada waktu mereka ada di Mesir, ya. Mereka ada di Mesir yang adalah negeri jajahan mereka. Nah, Tuhan bawa mereka keluar ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi mesti lewat ini padang gurun 40 tahun. Sampai di sini. Sekarang mereka ada di sini. Tapi mereka ingat yang dulu. Ingat bawang prei, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka ingat masa lalu dan merasa masa lalu lebih baik. Ini salah karena mereka ingat enaknya masa lalu membandingkan dengan tidak enaknya masa sekarang. Dalam hal poin B, dalam hal-hal tertentu kita justru harus melupakan masa lalu, khususnya kebanggaan kita yang salah. Paulus bilang dalam Filipi 3, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan panggil kita dari sini, mau bawa ke sini. Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakang. Yang di sini aku lupa, tapi aku arahkan ke sini. Tapi orang-orang Israel, mereka tidak arahkan ke sini, mereka arahkan kembali. Lihat, ingat kembali ke belakang. Ya. Lukas 9 ayat 62. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Sudah mau melayani Tuhan, maju, tapi ingat belakang lagi. Tidak layak bagi kerajaan Allah. Istri Lot sudah lari kasih tinggal Sodom dan Gomora, tapi ingat di belakang. Begitu menoleh jadi tiang garam. Orang Kristen yang sejati, ketika dia sudah dipanggil Tuhan, dia mesti tutup jalan untuk pulang kembali, mengingat masa lalu lalu kembali ke belakang. Tidak ada lagi jalan begitu. Ya. Napoleon Bonaparte waktu membawa pasukannya mau menyerang satu pulau, untuk sampai pulau ini mereka mesti naik perahu. Sampai naik perahu sampai masuk di sini, pas mendarat di sini, ini tentara-tentara sembunyi sampan-sampan mereka di dalam rumput supaya apa kata terdesak bisa ambil perahu dan lari pulang. Tapi sebelum menyerang kota itu, Napoleon bilang, kumpul semua perahu, bakar semua. Setelah bakar semua baru kita maju. Artinya apa? Hanya ada jalan maju, tidak bisa lari pulang lagi. Maju saja. Maka Barclay kasih cerita, ada satu orang mau menyeberang got. Ini got punya lebar begini. Dia ukur-ukur ini kira-kira saya bisa lewat atau tidak ya? Wih, tidak bisa, terlalu lebar. Tapi rasanya bisa. Coba saja. Lari, pas mau lewat, wah tidak bisa, tidak jadi. Ini pasti saya masuk dalam got ini, tidak akan sampai. Dia pulang. Tapi mungkin kalau ancang-ancangnya agak jauh mungkin bisa dia ancang-ancang lagi. Pas mau lompat, wih tidak bisa, tidak bisa. Sudah pulang saja. Begitu mau pulang dia bilang, tapi mungkin bisa.
Iya ya, kayaknya bisa. Dia coba. Mau lari, wih, tidak pas, mau lompat tidak bisa. Dia pulang. Dia bilang, kalau begini-begini tidak akan lompat-lompat. Kalau begitu begini. Ambil dompet, buka, buang ke sebelah memang. Buka baju, buang ke sebelah memang. Buka celana, buang ke sebelah memang. Buka sandal sepatu, buang ke sebelah memang. Sekarang semua barang sudah ada di sebelah. Dan dia bilang pada diri, sekarang tidak bisa pulang lagi. Mau tidak mau, apapun terjadi, mesti lompat. Ya kan? Dan semua sudah di sebelah. Artinya dia menutup jalan untuk kembali lagi. Hanya ada satu jalan bagi dia, lompat, mati. Karena semua sudah ada di sebelah. Nah, bagi orang Kristen yang sejati tidak ada jalan mundur. Sekali ambil keputusan untuk ikut Yesus, kuta ingkar. Ya? Maka jangan lihat ke sini, nanti kita menyesal. Lihatlah ke sini. Ya? Nah. Sekarang lihat ayat 10 dengan cara yang benar membandingkan masa lalu dan sekarang. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, dahulu bukan, tapi yang sekarang menjadi umatnya. Kamu yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Wah, dulu kamu bukan apa-apa, tapi sekarang dipilih Tuhan. Dulu kamu tidak disayang, sekarang disayang. Lebih enak mana? Lebih enak sekarang kan? Nah, ini mirip dengan Efesus 2 ayat 1-5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalamnya, dalam hawa nafsu daging yang menuruti kehendak daging dan pikiran kami jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkan kepada kita. Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dulu kita begitu. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan sesat. Ya, tapi oleh kasih Tuhan beri aku terang. Ya kan? Waktu Tuhan tolong saya. Ini merupakan cara membandingkan yang benar. Karena kita meninjau enaknya masa sekarang dibandingkan dengan enaknya masa lalu. Ya, dulu mungkin masa lalu kita rasa enak duniawi, tapi kita tidak disayang Tuhan. Kita tidak dipilih oleh, bukan bangsa pilihan Tuhan, bukan orang kudus yang dipilih Tuhan. Tapi sekarang kita disayang Tuhan. Tujuannya apa? Menyebabkan kita bisa bersyukur, memberikan kita kerendahan hati. Kita bersyukur karena syukur paling besar adalah karena Tuhan menyelamatkan kita. Memberikan kita kerendahan hati karena mengingat asal usul kita yang buruk. Ya, ingat dulu kita siapa, jangan sombong. Kalau sekarang Tuhan pakai, jangan sombong karena dulu ini kita tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Ya kan? Maka jangan sombong. Dulu kita model tidak betul, hidup buruk semua, tapi Tuhan bisa pakai menjadi alatnya. Jangan sombong. Kalau sekarang bisa menyanyi, bisa baik, jangan sombong. Ya toh? Pimpin lagu bisa bagus, jangan sombong karena dulu kita bukan apa-apa. Sekarang biarpun jatuh bangun, kita bisa khotbah sedikit ya. Tapi dulu fatal, ya kan? Karena itu kalau bisa bisa omong sedikit-sedikit, jangan sombong, ya kan? Karena dulu kita bukan apa-apa. Sekarang Om Lomi sudah jadi pengkhotbah juga ya. Luar biasa nih ya. Banyak pengkhotbah sebelum muncul, ada Pak Sony, ada Pak Wens dan lain-lain. Tapi ingat, nanti kita jadi hebat macam apa, tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kita bukan apa-apa dulu. Saya juga tidak boleh sombong karena dulu bukan apa-apa. Semua kita bukan apa-apa. Maka ini memberikan kerendahan hati pada kita. Lalu memberikan sikap waspada supaya kita tidak kembali ke masa lalu yang buruk. Nah, kalau sekarang kita dulu tidak disayang, sekarang sudah disayang, jangan kembali pada posisi tidak disayang lagi. Jangan kembali kepada masa lalu. Jangan tinggalkan Kristus, karena Kristuslah yang membuat kita disayang, kita menjadi orang pilihan Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita. Pelajaran kita sampai di sini.
Amin.